Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat malam dan welcome back to my video. Jadi kita pada video kali ini akan membahas pada materi berapa ini? Materi 5 ya, tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Ya, ini udah materi 5. Nanti ada materi 2 materi lagi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Nah, apa sih komunikasi persuasif itu, Kak? Ya, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Nah, dalam advokasi agribisnis, teman-teman, teknik ini krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, publik, dan bahkan stakeholder lainnya. Nah, komunikasi persuasi ini punya prinsip-prinsip ya. Yang pertama itu ada reciprocity, yaitu timbal balik, di mana orang-orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi teman-teman, ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan yang Anda berikan. Lalu ada prinsip kedua itu ada commitment and consistency atau komitmen dan konsistensi ya, di mana orang itu ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Nah, dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil di awal yang kemudian dapat dikembangkan menjadi komitmen yang besar. Misalnya, minta pembuat kebijakan itu untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Lalu gunakan pernyataan tersebut sebagai dasar untuk advokasi kebijakan pro terhadap petani. Lalu ada prinsip selanjutnya itu ada social proof atau bukti sosial, di mana orang akan mengikuti tindakan yang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Nah, tunjukkan nih bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu Anda. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Lalu, selanjutnya itu ada authority atau otoritas, di mana orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Lalu selanjutnya itu ada liking atau suka, di mana orang lebih mudah terbujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi ya. Lalu tampilkan kredibilitas atau berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Lalu ada scarcity atau kelangkaan, di mana orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Nah, tekankan urgensi isu agribisnis misalnya. Jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya. Atau generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini, gitu kan. Jadi mereka agak takut gitu, getar. Lalu selanjutnya, penyusunan pesan yang efektif. Yang pertama itu ada relevansi. Nah, pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Di mana bagi pembuat kebijakan fokus pada dampak ekonomi dan stabilitas sosial. Nah, bagi konsumen fokus pada keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Lalu jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis seperti sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Lalu berbasis solusi. Nah, jangan hanya menyajikan masalah teman-teman, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan gitu. Lalu lalu selanjutnya menarik emosi dan logika, di mana
pesan yang efektif, pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional, misalnya cerita tentang perjuangan petani dengan argumen rasional yang didukung data. Lalu konsisten, di mana kita tuh harus pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi oleh semua juru bicara. Lalu selanjutnya itu ada pemilihan saluran komunikasi. Di sini ada audience target. Pilih saluran yang paling sering digunakan oleh audiens target, misalnya media sosial untuk generasi muda, pertemuan tatap muka untuk pembuat kebijakan, radio lokal untuk petani di pedesaan gitu. Tapi kayaknya sekarang nggak ada lagi yang pakai radio gitu ya. Terus sifat pesan itu, pesannya harus kompleks, mungkin membutuhkan lapangan atau laporan atau presentasi, sementara pesan singkat dan mendesak cocok untuk media sosial dan siaran pers. Lalu ada storytelling berbasis data agribisnis, di mana storytelling ini adalah adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia, menjadikannya lebih mudah dipahami, diingat, dan direspon secara emosional. Ketika digabungkan dengan data, storytelling menjadi sangat persuasif gitu. Jadi kita enggak hanya yeping di depan pembuat kebijakan, tetapi kita juga berbasis data nih, kita ada datanya gitu. Lalu mengapa storytelling berbasis data paling efektif ya? Yang pertama itu humanisasi isu. Data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Nah, cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata dari masalah atau solusi pada individu atau komunitas, ya. Lalu meningkatkan daya ingat. Nah, otak manusia lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka. Itu valid ya gitu. Lalu membangun empati, di mana cerita dapat membangkitkan emosi dan empati, lalu mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Nah, lalu menyederhanakan kompleksitas, di mana cerita dapat membantu menjelaskan isu agribisnis yang kompleks, misalnya rantai pasok global, lalu dampak perubahan iklim. Nah, ini menjadi format yang lebih mudah untuk dicerna. Lalu meyakinkan lebih baik, di mana sebuah cerita biasanya ya, itu sebuah cerita yang kuat didukung oleh data yang akurat, jauh lebih meyakinkan daripada data semata gitu. Jadi kita yeping, tapi kita punya data gitu. Jadi nggak cuma yeping kosong gitu, teman-teman. Nah, ini lalu ada elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Nah, elemennya yang pertama itu ada tokoh, yaitu karakter, di mana siapa tokoh utama dalam cerita. Bisa petani yang berjuang, UMKM yang inovatif, atau konsumen yang peduli. Lalu konflik atau masalah. Nah, apa nih tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut? Misalnya harga jualnya jatuh, gagal panen, lahan tergusur, kesulitan akses modal. Nah, disinilah teman-teman, data dapat masuk menunjukkan skala masalah, misalnya penghasilan Pak Budi turun 50% karena harga jagung anjlok, dan data BPS menunjukkan harga jagung di tingkat petani memang turun 45% dalam 3 bulan terakhir. Nah, selanjutnya itu ada aksi atau perjuangan. Apa yang dilakukan oleh tokoh untuk mengatasi masalah? Misalnya, Pak Budi mencoba beralih ke pertanian organik nih, atau sekelompok petani membentuk koperasi. Nah, resolusi dan harapan. Apa solusi yang diadvokasikan? Atau apa dampak positif yang mungkin terjadi jika solusi diterapkan? Misalnya, dengan adanya kebijakan subsidi benih, Pak Budi bisa bisa kembali bertahan, dan produktivitas daerah kami bisa naik 20% berdasarkan simulasi akademis pertanian. Begitu teman-teman. Capek ngomong, capek ya Pin. Bingung dulu ya. Air putih seenak itu guys, apalagi dingin. Aku tuh malah heran sama orang yang gak suka air putih. Kayak kenapa mereka tuh lebih milih minum minuman saset kayak yang manis-manis gak jelas gitu, kayak lebih enak air putih gak sih, ya kan?
Lalu selanjutnya kita lanjut ya teman-teman. Ini ada contoh penerapan. Kita udah sampai mana ya tadi? Oh, baru sampai sini ya. Resolusi dan harapan. Ya. Nah, ini indah ya. Sekarang data yang terintegrasi. Nah, data tidak disajikan secara terpisah teman-teman, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Visualisasi data seperti infografis atau grafik dapat menyertai cerita untuk memberikan dukungan yang visual. Lalu call to action, apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita? Misalnya dukung petisi kami, atau hubungi wakil rakyat Anda, beli produk pertanian lokal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dalam agribisnis, di mana video dokumenter itu ada video dokumenter pendek yang mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Lalu infografis interaktif, di mana cerita tentang bagaimana suatu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak korban. Lalu testimoni petani, ini kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik yang relevan. Lalu ada laporan advokasi, di mana struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Begitu ya teman-teman. Gimana cara salin cok? Kok nggak bisa ya? Komunikasi dan sebenarnya penyampaian pesan analisis yang penting. Dan kita masuk ke studi kasusnya ya teman-teman. Tapi sebentar dulu, ini ngelek-ngelek. Baik. Apa tadi ya judulnya? Komunikasi dan penyampaian pesan. Nah, kita udah dapat studi kasusnya. Di sini kita mengambil komunikasi advokasi penerapan indikasi geografis IG pada Robusta kopi Robusta Temanggung. Like this lah, gini kah? Coba ya. Aku gatal banget, nggak tahu kenapa. Ada tainya mungkin ya. Berat jadi ngeyel. Sudah penuh, coba biar aja. Nah, kopi Robusta Temanggung itu telah memperoleh sertifikat indikasi geografis IG yang bertujuan untuk melindungi kualitas dan meningkatkan nilai jual kopi. Namun, banyak petani pada awalnya belum menerapkan standar budidaya, panen, dan pasca panen sesuai SOP IG karena kurang memahami manfaatnya. Nah, kondisi ini membuat kualitas kopi tidak seragam dan daya saing produk menjadi rendah. Permasalahannya di sini, pesan mengenai pentingnya penerapan standar IG belum tersampaikan secara efektif kepada seluruh petani. Nah, akibatnya itu masih banyak petani yang memanen buah kopi sebelum matang, lalu proses pasca panen belum sesuai standar, dan partisipasi petani dalam program IG itu masih rendah. Nah, agar petani bersedia menerapkan standar IG,
dilakukan komunikasi advokasi itu melalui penyuluhan dan pelatihan secara rutin, lalu demonstrasi praktek budaya, panen, dan pasca panen yang benar. Lalu diskusi kelompok tani sehingga petani dapat bertukar pengalaman ya. Lalu pendampingan langsung oleh penyuluh pertanian dan masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG. Lalu penyampaian bukti nyata bahwa kopi berkualitas dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Jadi mungkin di sini di kasus ini tuh para petani kopi robusta ini nggak paham ya gimana cara pengaplikasian atau SOP dari si sistem IG ini. Jadi gitu perlunya penyampaian pesan yang bagus. Nah, bentuk pesan advokasi yang efektif itu pesan yang disampaikan kepada petani tidak hanya berupa teori, tapi juga menekankan manfaat langsung nih, karena kan petani-petani ini nggak ngerti ya mereka bahasa-bahasa ilmiah gitu, jadi kita langsung aja ke manfaatnya kita bilang gitu. Contohnya itu kayak petik hanya buah merah agar kualitas kopi meningkat, lalu mutu kopi yang baik akan meningkatkan harga jual, dan dengan mengikuti standar AG ya, kopi Temanggung memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Nah, pesan tersebut disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan disertai contoh nyata di lapangan. Karena kalau petani-petani ini tuh agak susah memang, Beb. Kayak mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah, jadi kita harus menyederhanakan bahasa kita saat kita berbicara dengan si petani ini. Lalu stakeholder yang terlibat yaitu ada petani kopi, di mana perannya itu penerima pesan advokasi dan pelaksanaan budidaya. Lalu ada penyuluh pertanian, di mana perannya itu menyampaikan edukasi dan pendampingan. Lalu ada MPIG Kopi Robusta Temanggung, itu mengawal penerapan standar AG. Lalu pemerintah daerah mendukung program pelatihan dan pembinaan. Lalu akademisi memberikan penelitian dan rekomendasi. Lalu pembeli atau industri kopi di sini tuh memberikan insentif harga untuk kopi bermutu. Nah, setelah komunikasi advokasi dilakukan secara berkelanjutan, teman-teman, hasilnya itu pengetahuan petani mengenai standar AG itu meningkat. Lalu partisipasi petani dalam penerapan standar budidaya semakin baik. Mutu kopi menjadi lebih konsisten, nilai tambah dan daya saing kopi robusta Temanggung meningkat, ya. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis itu tidak hanya bergantung pada isi pesannya, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya kepada si petani ini. Nah, pesan yang sederhana didukung bukti nyata, ya, disampaikan oleh pihak yang terpercaya, penyuluh atau MPIC tadi, serta dilakukan secara berulang melalui pendampingan, terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku petani dibandingkan hanya memberikan informasi sekali saja gitu. Jadi kalau kalian tuh jadi penyuluh nanti ya, kalian tuh ya buatlah pesan-pesan yang bagus gitu, yang mudah dipahami oleh si petani ini, karena ya seperti aku bilang tadi gitu, kalau kata dosen aku tuh kalau bicara sama petani itu jangan pakai bahasa ilmiah, kita pakai bahasa kampung lah, pakai bahasa daerah, karena mereka tuh nggak sekolah kayak kita, kecuali ya memang petani-petani yang udah yang berpendidikan ya kan. Kalau di desa-desa itu kan kebanyakan nggak selesai ya sekolahnya, atau cuma sampai SMA, dan mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah akademis gitu, bahasa ilmiah yang sering kita pakai lah gitu. Jadi gitu guys, pesan yang disampaikan tuh harus benar-benar mudah dipahami oleh si petani gitu. Jadi mereka pun cepat paham, dan si IG tadi itu tuh bisa dilakukan secara efektif. Jadi begitu saja guys materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Capek gue.
Lalu selanjutnya kita lanjut ya teman-teman. Ini ada contoh penerapan. Kita udah sampai mana ya tadi? Oh, baru sampai sini ya. Resolusi dan harapan. Ya. Nah, ini indah ya. Sekarang data yang terintegrasi. Nah, data tidak disajikan secara terpisah teman-teman, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Visualisasi data seperti infografis atau grafik dapat menyertai cerita untuk memberikan dukungan yang visual. Lalu call to action, apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita? Misalnya dukung petisi kami, atau hubungi wakil rakyat Anda, beli produk pertanian lokal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dalam agribisnis, di mana video dokumenter itu ada video dokumenter pendek yang mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Lalu infografis interaktif, di mana cerita tentang bagaimana suatu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak korban. Lalu testimoni petani, ini kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik yang relevan. Lalu ada laporan advokasi, di mana struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Begitu ya teman-teman. Gimana cara salin, Cok? Kok nggak bisa ya? Komunikasi dan sebenarnya penyampaian pesan analisis yang penting. Dan kita masuk ke studi kasusnya ya teman-teman. Tapi sebentar dulu, ini ngelek-ngelek. Baik. Apa tadi ya judulnya? Komunikasi dan penyampaian pesan. Nah, kita udah dapat studi kasusnya. Di sini kita ngambil komunikasi advokasi penerapan indikasi geografis IG pada Robusta kopi Robusta Temanggung. Like this kan, gini kan. Coba ya. Hidung aku gatal banget, nggak tahu kenapa. Ada tainya mungkin ya. Gatal jadi ngeyel. Sudah penuh, coba biar aja. Nah, kopi Robusta Temanggung itu telah memperoleh sertifikat indikasi geografis IG yang bertujuan untuk melindungi kualitas dan meningkatkan nilai jual kopi. Namun, banyak petani pada awalnya belum menerapkan standar budidaya, panen, dan pasca panen sesuai SOP IG karena kurang memahami manfaatnya. Nah, kondisi ini membuat kualitas kopi tidak seragam dan daya saing produk menjadi rendah. Permasalahannya di sini, pesan mengenai pentingnya penerapan standar IG belum tersampaikan secara efektif kepada seluruh petani. Nah, akibatnya itu masih banyak petani yang memanen buah kopi sebelum matang, lalu proses pasca panen belum sesuai standar, dan partisipasi petani dalam program IG itu masih rendah. Nah, agar petani bersedia menerapkan standar IG, dilakukan komunikasi advokasi itu melalui penyuluhan dan pelatihan secara rutin,
lalu demonstrasi praktek budaya, panen, dan pasca panen yang benar. Lalu diskusi kelompok tani sehingga petani dapat bertukar pengalaman ya. Lalu pendampingan langsung oleh penyuluh pertanian dan masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG. Lalu penyampaian bukti nyata bahwa kopi berkualitas dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Jadi mungkin di sini di kasus ini tuh para petani kopi robusta ini nggak paham ya gimana cara pengaplikasian atau SOP dari si sistem AG ini. Jadi gitu perlunya penyampaian pesan yang bagus. Nah, bentuk pesan advokasi yang efektif itu pesan yang disampaikan kepada petani tidak hanya berupa teori, tetapi juga menekankan manfaat langsung nih. Karena kan petani-petani ini nggak ngerti ya mereka bahasa-bahasa ilmiah gitu. Jadi kita langsung aja ke manfaatnya, kita bilang gitu. Contohnya itu kayak petik hanya buah merah agar kualitas kopi meningkat. Lalu mutu kopi yang baik akan meningkatkan harga jual. Dan dengan mengikuti standar AG ya, kopi Temanggung memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Nah, pesan tersebut disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan disertai contohnya tadi lapangan. Karena kalau petani-petani ini tuh agak susah memang, Beb. Kayak mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah, jadi kita harus menyederhanakan bahasa kita saat kita berbicara dengan si petani ini. Lalu stakeholder yang terlibat yaitu ada petani kopi di mana perannya itu penerima pesan advokasi dan pelaksanaan budidaya. Lalu ada penyuluh pertanian di mana perannya itu menyampaikan edukasi dan pendampingan. Lalu ada MPIG Kopi Robusta Temanggung itu mengawal penerapan standar AG. Lalu pemerintah daerah mendukung program pelatihan dan pembinaan. Lalu akademisi memberikan penelitian dan rekomendasi. Lalu pembeli atau industri kopi di sini tuh memberikan insentif harga untuk kopi bermutu. Nah, setelah komunikasi advokasi dilakukan secara berkelanjutan, teman-teman, hasilnya itu pengetahuan petani mengenai standar EJ itu meningkat. Lalu partisipasi petani dalam penerapan standar budidaya semakin baik. Mutu kopi menjadi lebih konsisten, nilai tambah dan daya saing kopi robusta Temanggung meningkat. Ya, nah kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis itu tidak hanya bergantung pada isi pesannya, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya kepada si petani ini. Nah, pesan yang sederhana didukung bukti nyata, ya, disampaikan oleh pihak yang terpercaya, penyuluh atau MPIC tadi, serta dilakukan secara berulang melalui pendampingan, terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku petani dibandingkan hanya memberikan informasi sekali saja gitu. Jadi kalau kalian tuh jadi penyuluh nanti ya, kalian tuh ya buatlah pesan-pesan yang bagus gitu, yang mudah dipahami oleh si petani ini. Karena ya seperti aku bilang tadi gitu, kalau kata dosen aku tuh kalau bicara sama petani itu jangan pakai bahasa ilmiah, kita pakai bahasa kampung lah, pakai bahasa daerah. Karena mereka tuh nggak sekolah kayak kita, kecuali ya memang petani-petani yang udah yang berpendidikan ya kan. Kalau di desa-desa itu kan kebanyakan nggak selesai ya sekolahnya, atau cuma sampai SMA, dan mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah akademis gitu, bahasa ilmiah yang sering kita pakai lah gitu. Jadi gitu guys, pesan yang disampaikan tuh harus benar-benar mudah dipahami oleh si petani gitu. Jadi mereka pun cepat paham, dan si IG tadi itu tuh bisa dilakukan secara efektif. Jadi begitu saja guys materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Capek gue.
Lalu selanjutnya kita lanjut ya teman-teman. Ini ada contoh penerapan. Kita udah sampai mana ya tadi? Oh, baru sampai sini ya. Resolusi dan harapan. Ya. Nah, ini indah ya. Sekarang data yang terintegrasi. Nah, data tidak disajikan secara terpisah teman-teman, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Visualisasi data seperti infografis atau grafik dapat menyertai cerita untuk memberikan dukungan yang visual. Lalu call to action, apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita? Misalnya dukung petisi kami, atau hubungi wakil rakyat Anda, beli produk pertanian lokal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dalam agribisnis, di mana video dokumenter itu ada video dokumenter pendek yang mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Lalu infografis interaktif, di mana cerita tentang bagaimana suatu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak korban. Lalu testimoni petani, ini kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik yang relevan. Lalu ada laporan advokasi, di mana struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Begitu ya teman-teman. Gimana cara salin, Cok? Kok nggak bisa ya? Komunikasi dan sebenarnya penyampaian pesan analisis yang penting. Dan kita masuk ke studi kasusnya ya teman-teman. Tapi sebentar dulu, ini ngelek-ngelek. Baik. Apa tadi ya judulnya? Komunikasi dan penyampaian pesan. Nah, kita udah dapat studi kasusnya. Di sini kita ngambil komunikasi advokasi penerapan indikasi geografis IG pada Robusta kopi Robusta Temanggung. Like this kan, gini kah? Coba ya. Hidung aku gatal banget, nggak tahu kenapa. Ada tainya mungkin ya. Udah tahu jadi ngeyel. Sudah penuh, coba biar aja. Nah, kopi Robusta Temanggung itu telah memperoleh sertifikat indikasi geografis IG yang bertujuan untuk melindungi kualitas dan meningkatkan nilai jual kopi. Namun, banyak petani pada awalnya belum menerapkan standar budidaya, panen, dan pasca panen sesuai SOP IG karena kurang memahami manfaatnya. Nah, kondisi ini membuat kualitas kopi tidak seragam dan daya saing produk menjadi rendah. Permasalahannya di sini, pesan mengenai pentingnya penerapan standar IG belum tersampaikan secara efektif kepada seluruh petani. Nah, akibatnya itu masih banyak petani yang memanen buah kopi sebelum matang, lalu proses pasca panen belum sesuai standar, dan partisipasi petani dalam program IG itu masih rendah. Nah, agar petani bersedia menerapkan standar IG,
dilakukan komunikasi advokasi itu melalui penyuluhan dan pelatihan secara rutin, lalu demonstrasi praktek budaya, panen, dan pasca panen yang benar. Lalu diskusi kelompok tani sehingga petani dapat bertukar pengalaman ya. Lalu pendampingan langsung oleh penyuluh pertanian dan masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG. Lalu penyampaian bukti nyata bahwa kopi berkualitas dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Jadi mungkin di sini di kasus ini tuh para petani kopi robusta ini nggak paham ya gimana cara pengaplikasian atau SOP dari si sistem IG ini. Jadi gitu perlunya penyampaian pesan yang bagus. Nah, bentuk pesan advokasi yang efektif itu pesan yang disampaikan kepada petani tidak hanya berupa teori, tetapi juga menekankan manfaat langsung nih. Karena kan petani-petani ini nggak ngerti ya mereka bahasa-bahasa ilmiah gitu. Jadi kita langsung aja ke manfaatnya, kita bilang gitu. Contohnya itu kayak petik hanya buah merah agar kualitas kopi meningkat. Lalu mutu kopi yang baik akan meningkatkan harga jual. Dan dengan mengikuti standar AG ya, kopi Temanggung memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Nah, pesan tersebut disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan disertai contoh nyata di lapangan. Karena kalau petani-petani ini tuh agak susah memang, Beb. Kayak mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah, jadi kita harus menyederhanakan bahasa kita saat kita berbicara dengan si petani ini. Lalu stakeholder yang terlibat yaitu ada petani kopi di mana perannya itu penerima pesan advokasi dan pelaksanaan budidaya. Lalu ada penyuluh pertanian di mana perannya itu menyampaikan edukasi dan pendampingan. Lalu ada MPIG Kopi Robusta Temanggung itu mengawal penerapan standar AG. Lalu pemerintah daerah mendukung program pelatihan dan pembinaan. Lalu akademisi memberikan penelitian dan rekomendasi. Lalu pembeli atau industri kopi di sini tuh memberikan insentif harga untuk kopi bermutu. Nah, setelah komunikasi advokasi dilakukan secara berkelanjutan, teman-teman, hasilnya itu pengetahuan petani mengenai standar EJ itu meningkat. Lalu partisipasi petani dalam penerapan standar budidaya semakin baik, mutu kopi menjadi lebih konsisten, nilai tambah dan daya saing kopi robusta Temanggung meningkat, ya. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis itu tidak hanya bergantung pada isi pesannya, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya kepada si petani ini. Nah, pesan yang sederhana didukung bukti nyata, ya, disampaikan oleh pihak yang terpercaya, penyuluh atau MPIC tadi, serta dilakukan secara berulang melalui pendampingan, terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku petani dibandingkan hanya memberikan informasi sekali saja gitu. Jadi kalau kalian tuh jadi penyuluh nanti ya, kalian tuh ya buatlah pesan-pesan yang bagus gitu, yang mudah dipahami oleh si petani ini. Karena ya seperti aku bilang tadi gitu, kalau kata dosen aku tuh kalau bicara sama petani itu jangan pakai bahasa ilmiah, kita pakai bahasa kampung lah, pakai bahasa daerah. Karena mereka tuh nggak sekolah kayak kita, kecuali ya memang petani-petani yang udah yang berpendidikan ya kan. Kalau di desa-desa itu kan kebanyakan nggak selesai ya sekolahnya, atau cuma sampai SMA, dan mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah akademis gitu, bahasa ilmiah yang sering kita pakai lah gitu. Jadi gitu guys, pesan yang disampaikan tuh harus benar-benar mudah dipahami oleh si petani gitu. Jadi mereka pun cepat paham, dan si IG tadi itu tuh bisa dilakukan secara efektif. Jadi begitu saja guys materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai gue.
Lalu selanjutnya kita lanjut ya teman-teman. Ini ada contoh penerapan. Kita udah sampai mana ya tadi? Oh, baru sampai sini ya. Resolusi dan harapan. Ya. Nah, ini indah ya. Sekarang data yang terintegrasi. Nah, data tidak disajikan secara terpisah, teman-teman, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Visualisasi data seperti infografis atau grafik dapat menyertai cerita untuk memberikan dukungan yang visual. Lalu call to action. Apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita? Misalnya dukung petisi kami, atau hubungi wakil rakyat Anda, beli produk pertanian lokal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dalam agribisnis, di mana video dokumenter itu ada video dokumenter pendek yang mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Lalu infografis interaktif, di mana cerita tentang bagaimana suatu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak korban. Lalu testimoni petani, ini kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik yang relevan. Lalu ada laporan advokasi, di mana struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Begitu ya teman-teman. Gimana cara salin, Cok? Kok nggak bisa ya? Komunikasi dan sebenarnya penyampaian pesan analisis yang penting. Dan kita masuk ke studi kasusnya ya teman-teman. Tapi sebentar dulu, ini ngelek-ngelek. Baik. Apa tadi ya judulnya? Komunikasi dan penyampaian pesan. Nah, kita udah dapat studi kasusnya. Di sini kita ngambil komunikasi advokasi penerapan indikasi geografis IG pada Robusta kopi Robusta Temanggung. Like this lah, gini kah? Coba ya. Aduh, aku gatal banget, nggak tahu kenapa. Ada tainya mungkin ya. Berat jadi ngeyel. Sudah penuh, coba biar aja. Nah, kopi Robusta Temanggung itu telah memperoleh sertifikat indikasi geografis IG yang bertujuan untuk melindungi kualitas dan meningkatkan nilai jual kopi. Namun, banyak petani pada awalnya belum menerapkan standar budidaya, panen, dan pasca panen sesuai SOP IG karena kurang memahami manfaatnya. Nah, kondisi ini membuat kualitas kopi tidak seragam dan daya saing produk menjadi rendah. Permasalahannya di sini, pesan mengenai pentingnya penerapan standar IG belum tersampaikan secara efektif kepada seluruh petani. Nah, akibatnya itu masih banyak petani yang memanen buah kopi sebelum matang, lalu proses pasca panen belum sesuai standar, dan partisipasi petani dalam program IG itu masih rendah. Nah, agar petani bersedia menerapkan standar IG,
dilakukan komunikasi advokasi itu melalui penyuluhan dan pelatihan secara rutin, lalu demonstrasi praktek budaya, panen, dan pasca panen yang benar. Lalu diskusi kelompok tani sehingga petani dapat bertukar pengalaman ya. Lalu pendampingan langsung oleh penyuluh pertanian dan masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG. Lalu penyampaian bukti nyata bahwa kopi berkualitas dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Jadi mungkin di sini di kasus ini tuh para petani kopi robusta ini nggak paham ya gimana cara pengaplikasian atau SOP dari si sistem IG ini. Jadi gitu perlunya penyampaian pesan yang bagus. Nah, bentuk pesan advokasi yang efektif itu pesan yang disampaikan kepada petani tidak hanya berupa teori, tapi juga menekankan manfaat langsung nih, karena kan petani-petani ini nggak ngerti ya mereka bahasa-bahasa ilmiah gitu, jadi kita langsung aja ke manfaatnya kita bilang gitu. Contohnya itu kayak petik hanya buah merah agar kualitas kopi meningkat, lalu mutu kopi yang baik akan meningkatkan harga jual, dan dengan mengikuti standar AG ya, kopi Temanggung memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Nah, pesan tersebut disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan disertai contoh nyata di lapangan. Karena kalau petani-petani ini tuh agak susah memang, Beb. Kayak mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah, jadi kita harus menyederhanakan bahasa kita saat kita berbicara dengan si petani ini. Lalu stakeholder yang terlibat yaitu ada petani kopi, di mana perannya itu penerima pesan advokasi dan pelaksanaan budidaya. Lalu ada penyuluh pertanian, di mana perannya itu menyampaikan edukasi dan pendampingan. Lalu ada MPIG Kopi Robusta Temanggung, itu mengawal penerapan standar AG. Lalu pemerintah daerah mendukung program pelatihan dan pembinaan. Lalu akademisi memberikan penelitian dan rekomendasi. Lalu pembeli atau industri kopi di sini tuh memberikan insentif harga untuk kopi bermutu. Nah, setelah komunikasi advokasi dilakukan secara berkelanjutan, teman-teman, hasilnya itu pengetahuan petani mengenai standar AG itu meningkat. Lalu partisipasi petani dalam penerapan standar budidaya semakin baik. Mutu kopi menjadi lebih konsisten, nilai tambah dan daya saing kopi robusta Temanggung meningkat, ya. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis itu tidak hanya bergantung pada isi pesannya, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya kepada si petani ini. Nah, pesan yang sederhana didukung bukti nyata, ya, disampaikan oleh pihak yang terpercaya, penyuluh atau MPIC tadi, serta dilakukan secara berulang melalui pendampingan, terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku petani dibandingkan hanya memberikan informasi sekali saja gitu. Jadi kalau kalian tuh jadi penyuluh nanti ya, kalian tuh ya buatlah pesan-pesan yang bagus gitu, yang mudah dipahami oleh si petani ini, karena ya seperti aku bilang tadi gitu, kalau kata dosen aku tuh kalau bicara sama petani itu jangan pakai bahasa ilmiah, kita pakai bahasa kampung lah, pakai bahasa daerah, karena mereka tuh nggak sekolah kayak kita, kecuali ya memang petani-petani yang udah yang berpendidikan ya kan. Kalau di desa-desa itu kan kebanyakan nggak selesai ya sekolahnya, atau cuma sampai SMA, dan mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah akademis gitu, bahasa ilmiah yang sering kita pakai lah gitu. Jadi gitu guys, pesan yang disampaikan tuh harus benar-benar mudah dipahami oleh si petani gitu. Jadi mereka pun cepat paham, dan si IG tadi itu tuh bisa dilakukan secara efektif. Jadi begitu saja guys materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Capek gue.
Lalu selanjutnya kita lanjut ya teman-teman. Ini ada contoh penerapan. Kita udah sampai mana ya tadi? Oh, baru sampai sini ya. Resolusi dan harapan. Ya. Nah, ini indah ya. Sekarang data yang terintegrasi. Nah, data tidak disajikan secara terpisah teman-teman, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Visualisasi data seperti infografis atau grafik dapat menyertai cerita untuk memberikan dukungan yang visual. Lalu call to action, apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita? Misalnya dukung petisi kami, atau hubungi wakil rakyat Anda, beli produk pertanian lokal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dalam agribisnis, di mana video dokumenter itu ada video dokumenter pendek yang mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Lalu infografis interaktif, di mana cerita tentang bagaimana suatu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak korban. Lalu testimoni petani, ini kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik yang relevan. Lalu ada laporan advokasi, di mana struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Begitu ya teman-teman. Gimana cara salin, Cok? Kok nggak bisa ya? Komunikasi dan sebenarnya penyampaian pesan analisis yang penting. Dan kita masuk ke studi kasusnya ya teman-teman. Tapi sebentar dulu, ini ngelek-ngelek. Baik. Apa tadi ya judulnya? Komunikasi dan penyampaian pesan. Nah, kita udah dapat studi kasusnya. Di sini kita ngambil komunikasi advokasi penerapan indikasi geografis IG pada Robusta kopi Robusta Temanggung. Like this kan, gini kah? Coba ya. Hidung aku gatal banget, nggak tahu kenapa. Ada tai yang mungkin ya. Gatal jadi ngeyang. Sudah penuh, coba biar aja. Nah, kopi Robusta Temanggung itu telah memperoleh sertifikat indikasi geografis IG yang bertujuan untuk melindungi kualitas dan meningkatkan nilai jual kopi. Namun, banyak petani pada awalnya belum menerapkan standar budidaya, panen, dan pasca panen sesuai SOP IG karena kurang memahami manfaatnya. Nah, kondisi ini membuat kualitas kopi tidak seragam dan daya saing produk menjadi rendah. Permasalahannya di sini, pesan mengenai pentingnya penerapan standar IG belum tersampaikan secara efektif kepada seluruh petani. Nah, akibatnya itu masih banyak petani yang memanen buah kopi sebelum matang, lalu proses pasca panen belum sesuai standar, dan partisipasi petani dalam program IG itu masih rendah. Nah, agar petani bersedia menerapkan standar IG,
dilakukan komunikasi advokasi itu melalui penyuluhan dan pelatihan secara rutin, lalu demonstrasi praktek budaya, panen, dan pasca panen yang benar. Lalu diskusi kelompok tani sehingga petani dapat bertukar pengalaman ya. Lalu pendampingan langsung oleh penyuluh pertanian dan masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG. Lalu penyampaian bukti nyata bahwa kopi berkualitas dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Jadi mungkin di sini di kasus ini tuh para petani kopi robusta ini nggak paham ya gimana cara pengaplikasian atau SOP dari si sistem AG ini. Jadi gitu perlunya penyampaian pesan yang bagus. Nah, bentuk pesan advokasi yang efektif itu pesan yang disampaikan kepada petani tidak hanya berupa teori, tapi juga menekankan manfaat langsung nih. Karena kan petani-petani ini nggak ngerti ya mereka bahasa-bahasa ilmiah gitu. Jadi kita langsung aja ke manfaatnya, kita bilang gitu. Contohnya itu kayak petik hanya buah merah agar kualitas kopi meningkat. Lalu mutu kopi yang baik akan meningkatkan harga jual. Dan dengan mengikuti standar AG ya, kopi Temanggung memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Nah, pesan tersebut disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan disertai contohnya tadi lapangan. Karena kalau petani-petani ini tuh agak susah memang, Beb. Kayak mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah, jadi kita harus menyederhanakan bahasa kita saat kita berbicara dengan si petani ini. Lalu stakeholder yang terlibat yaitu ada petani kopi, di mana perannya itu penerima pesan advokasi dan pelaksanaan budidaya. Lalu ada penyuluh pertanian, di mana perannya itu menyampaikan edukasi dan pendampingan. Lalu ada MPIG Kopi Robusta Temanggung, itu mengawal penerapan standar AG. Lalu pemerintah daerah mendukung program pelatihan dan pembinaan. Lalu akademisi memberikan penelitian dan rekomendasi. Lalu pembeli atau industri kopi di sini tuh memberikan insentif harga untuk kopi bermutu. Nah, setelah komunikasi advokasi dilakukan secara berkelanjutan, teman-teman, hasilnya itu pengetahuan petani mengenai standar AG itu meningkat. Lalu partisipasi petani dalam penerapan standar budidaya semakin baik. Mutu kopi menjadi lebih konsisten, nilai tambah dan daya saing kopi robusta Temanggung meningkat. Ya, nah kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis itu tidak hanya bergantung pada isi pesannya, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya kepada si petani ini. Nah, pesan yang sederhana didukung bukti nyata, ya, disampaikan oleh pihak yang terpercaya, penyuluh atau MPIC tadi, serta dilakukan secara berulang melalui pendampingan, terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku petani dibandingkan hanya memberikan informasi sekali saja gitu. Jadi kalau kalian tuh jadi penyuluh nanti ya, kalian tuh ya buatlah pesan-pesan yang bagus gitu, yang mudah dipahami oleh si petani ini. Karena ya seperti aku bilang tadi gitu, kalau kata dosen aku tuh kalau bicara sama petani itu jangan pakai bahasa ilmiah, kita pakai bahasa kampung lah, pakai bahasa daerah. Karena mereka tuh nggak sekolah kayak kita, kecuali ya memang petani-petani yang udah yang berpendidikan ya kan. Kalau di desa-desa itu kan kebanyakan nggak selesai ya sekolahnya, atau cuma sampai SMA, dan mereka tuh nggak ngerti bahasa ilmiah akademis gitu, bahasa ilmiah yang sering kita pakai lah gitu. Jadi gitu guys, pesan yang disampaikan tuh harus benar-benar mudah dipahami oleh si petani gitu. Jadi mereka pun cepat paham, dan si IG tadi itu tuh bisa dilakukan secara efektif. Jadi begitu saja guys materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai gue.